Indonesia lahir dari keberagaman dan akan selalu menjadi rumah bagi kemajemukan. Inklusivitas menjadi kunci dalam merawat segala perbedaan dengan tidak meninggalkan siapapun atau no one left behind. Lalu, apa yang orang muda bisa lakukan untuk menghadirkan dan menjaga pembangunan dan tatanan sosial yang inklusif? Selamat datang di acara kita hari ini, acara Festival HAM 2025. Orang muda merawat beda, jaga demokrasi, keadilan, dan kebebasan. Acara Festival HAM adalah acara tahunan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, yaitu International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID sejak tahun 2014. Sejak awal, festival ini hadir di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia sebagai pengingat sekaligus pendorong lahirnya, bertumbuhnya, dan terawatnya gagasan kota atau kabupaten HAM. Halo, kenalin aku Syafira dari INFID. Jadi Festival HAM ini adalah cara kita untuk memenuhi ruang-ruang publik dengan partisipasi masyarakat, khususnya orang muda. Cara kita berpartisipasi beda-beda. Sekecil apapun lingkup yang bisa kita lakukan, itu sudah jadi langkah awal yang sangat baik dan patut kita rayakan. Kita juga sadar belakangan ini sosial politik kita tidak baik-baik saja karena ketimpangan ekonomi, diskriminasi di mana-mana. Jika ruang partisipasi itu mengecil, maka melalui Festival HAM ini kita rebut kembali. Saat partisipasi itu terus tumbuh, inilah kesempatan kita untuk terus menuntut demokrasi, keadilan, inklusivitas, dan pemenuhan HAM di hari-hari kita. Kita tahu bahwa dari dulu gerakan-gerakan atau momentum-momentum hebat yang terjadi di Indonesia itu gak lepas dari perannya orang-orang muda, mulai dari Sumpah Pemuda, kemudian Tritura, itu yang gerakin ya orang-orang muda gitu. Halo, aku Neta, aku berasal dari Papua, aku pendiri Rumah Baca Barakas Nungfor di Pulau Nungfor. Walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki, kami mempunyai keterbatasan dari fasilitas, dari mungkin buku dan juga donasi untuk kami membangun rumah baca kami, tapi puji Tuhan kami sekarang akan mendirikan rumah baca kedua di kampung yang berbeda. Dari gerakan kecil akan menghasilkan kerja nyata yang lebih besar. Saya Fatumade, saya aktivis perempuan dan disabilitas. Sehari-hari saya bekerja untuk memperjuangkan penyandang disabilitas mental bisa hidup inklusif di masyarakat. Yang sedang kami lakukan adalah bagaimana memastikan infrastruktur menjadi hal yang harus diatur dalam regulasi-regulasi baik Perda maupun di tataran nasional. Sebelumnya terima kasih atas undangannya dari INFID. Perkenalkan sebelumnya saya Farid. Climate is changing, so can we. Jadi tidak hanya climate atau perubahan iklim yang terus berubah, tapi kita juga harus berubah menjadi lebih terbuka dalam hal baru ataupun inklusif dengan berbagai kalangan. Saya Ayu dari Kompak mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan bebas beragama dan berkeyakinan. Kita harus terus melibatkan orang muda untuk terus bergerak, memberikan mereka pendidikan tentang keberagaman, tentang inklusivitas, tentang kerja-kerja yang baik, supaya apa? Mereka paham, mereka sadar, mereka tidak hanya dijadikan subjek, tapi mereka bergerak. Festival HAM dan apa yang dilakukan INFID pada hari ini tuh bikin aku terekspos sama banyak orang-orang yang macam-macam backgroundnya, macam-macam pekerjaannya gitu. Jadi seru banget. Tadi kita main ke stand solidaritas perempuan, kita mendapatkan informasi bahwa perempuan itu lebih rentan dibanding laki-laki dan kemudian hak-haknya juga harus diperjuangkan. Soal sumber daya dan juga tokenisme, karena kita dianggap ada tapi sebenarnya kita tidak dilibatkan secara penuh, dan secara sumber daya sendiri kita tuh nggak punya banyak sumber daya, semua dipegang oleh orang dewasa. Jadi kemitraan antara orang dewasa dan juga orang muda itu perlu. Festival HAM juga jadi wadah untuk merayakan perbedaan. Kita datang dari beragam identitas, ragam isu, ragam gerakan, ragam generasi, hingga ragam sektor. Tapi semuanya dipertemukan dengan tujuan yang sama, memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi yang lebih inklusif. Kita berbicara mengenai hak manusia bisa dipenuhi secara baik dan tidak ada pembatasan terhadap hak tersebut. Hak untuk berbicara, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapatkan bantuan, hak untuk mau bekerja, bahkan hak untuk bisa memiliki lingkungan yang baik, setara, semuanya. Kita membayangkan Indonesia yang inklusif, maka itu adalah masyarakat yang kelompok minoritas pun dia punya ruang untuk menyuarakan, dan tidak hanya menyuarakan, tapi punya akses untuk berpartisipasi secara bermakna. Mereka memutuskan apa yang mereka mau.
sesi berikutnya, yaitu Human Library, menolak stigma, merayakan identitas. Human Library adalah sebuah sesi di mana para peserta dan pencerita akan saling mengasah empati dan membuka perspektif mengenai keberagaman identitas. Stigma itu yang kayaknya sulit dipecahkan gitu ya. Tapi tetap pada intinya setiap agama mengajarkan kebaikan, lebih sering diadakan diskusi-diskusi antar beda keyakinan, beda agama, kayak itu sangat penting. Balik lagi ruang aman, khususnya buat teman-teman LGBT dan kaum-kaum rentan seperti kayak lansia, perempuan, anak, dan sebagainya. Karena jujur sampai saat ini kita belum menemukan ruang aman itu sih. Kita akan memasuki acara yang begitu penting, yaitu adalah titik temu penyampaian aspirasi kolektif orang muda dalam pembangunan yang inklusif. Sesi ini adalah sesi lanjutan dari temu pikir orang muda dalam pembangunan inklusif yang telah berlangsung pada Kamis 25 September 2025. Dalam sesi temu pikir ini, puluhan orang muda berpartisipasi untuk mendiskusikan tantangan dan harapan mereka mengenai pembangunan inklusif yang mereka idam-idamkan. Kami percaya, teknologi seharusnya menjadi jembatan bukan tembok. Ruang digital yang aman, inklusif, dan adil adalah kunci agar orang muda dapat berpartisipasi bermakna dalam demokrasi dan pembangunan bangsa. Pastikan keterlibatan orang muda yang bermakna dalam perumusan hingga implementasi kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekedar simbolis. Pastikan transisi tidak meninggalkan para pekerja, perempuan, dan juga komunitas rentan, melainkan memberi mereka akses pada keterampilan hijau atau green job. Yang sudah teman-teman sampaikan, insya Allah akan saya follow up sesuai dengan apa yang relate dengan Komisi 13 tentang reformasi hukum dan hak asasi manusia. Value, rekomendasi yang kami telah sampaikan telah kami catat dengan baik dan insya Allah kami akan internalisasikan dan kita improve. Semoga kegiatan ini akan menjadi ruang buat kita bersama untuk merayakan perbedaan, terutama orang muda, untuk menjaga demokrasi, keadilan, dan kebebasan.